Rapikan kabel dan ratakan ujung kabelnya. Untuk meratakan ujung kabelnya, di sini saya menggunakan crimping. Di konektor 1 warnanya putih jingga-jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Setelah kita mengurutkan warnanya, kita dempetkan, lalu kita masukkan ke dalam konektor dan pastikan sampai ke ujungnya. Setelah itu urutan warna konektor kedua putih hijau. Lalu ratakan ujung kabelnya dan masukkan ke dalam konektor dan pastikan ujungnya sampai ke dalam konektor. Setelah itu kita crimping agar kabelnya tidak keluar-keluar atau tidak lepas. Setelah itu kita hubungkan ke komputer dan di sini menyala. Praktikum kedua. Di sini kita rapikan kabelnya, lalu kita masukkan kabelnya ke dalam konektor dan pastikan ujung kabelnya sampai ke dalam konektor. Setelah itu kita crimping agar kabelnya tidak keluar atau tidak lepas dari konektor. Yang kedua warnanya sama dengan konektor yang pertama, kerjaan juga sama. Setelah itu kita crimping agar tidak lepas. Setelah itu kita hubungkan komputer ke switch dan pastikan menyala. Praktikum ketiga, kita ke bagian kanan bawah, lalu kita pilih open network. Setelah itu kita pilih change adapter. Setelah itu kita ke internet, kita klik kanan lalu ke properti. Setelah itu di sini kita pilih internet protokol, lalu kita masukkan IP address-nya. Setelah kita masukkan IP address-nya, kita merakit kabelnya, kita sambungkan, terus kita ke set Windows di komputer dan di sini posisinya menyala. Command prompt. Setelah itu di sini kita lihat apa IP-nya telah berhasil terubah. Selanjutnya kita ke LAN. Sini kita klik, lalu ke selanjutnya kita ke bagian kanan bawah, kita pilih network, lalu kita change adapter, lalu ke status. Setelah ke status kita lihat address-nya. Setelah itu kita lihat koneksi internet apakah sudah terhubung. Di sini terhubung. Dan kita ke bagian wireless, kita ke TP link, lalu kita klik connect, lalu masukkan kata sandi. Setelah itu kita next, komputer ke switch. Dan di sini kita masukkan apakah dia menyala, dan di sini menyala. Setelah itu kita next, Praktikum yang ketiga, lalu kita ke access point, baru next dan masukkan nama dan password. Next, lalu ke bawah, lalu next, lalu finish. Di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, di sini masih belum ada internet, lalu kita ke wifi. Yang pertama-tama kita hubungkan switch-nya, ini yang switch pertama dan yang ini switch yang kedua. Yang ini memiliki 5 port dan ini switch ketiga yang memiliki 4 port yang menyala. Kita pilih Ethernet, kemudian kita klik kanan lalu pilih properti. Dan di sini kita pilih internet protocol version. Kemudian di sini untuk menghapus IP address-nya kita pilih option. Kemudian pilih as the following. Kemudian masukkan IP address yang kita gunakan.
Setelah kita tambahkan, kemudian kita klik OK. Kita klik close. Pertama kita hubungkan wirelessnya ke wireless atau kita mengganti sandinya. Klik double link atau nama wireless. Setelah itu kita connect. Setelah terkonek kita buka browsing, kita tulis, kemudian kita klik 192.168.0.1. Kemudian muncul seperti ini, kita next. Di sini kita pilih access point, terus kita next. Terus di sini kita ganti namanya. Setelah kita ganti namanya, di sini kita juga bisa mengganti kata sandinya sesuai yang kita Selanjutnya kita akan mengirim setelah itu chat atau dokumen melalui LAN. next, kemudian kita pilih finish. Di sini kita tunggu prosesnya. Kemudian kita sambungkan, kita connect. Setelah itu masukkan kata sandi yang kita buat tadi dan password yang kita buat tadi. Kemudian kita masuk ke LAN Messenger. Di sini sudah ada beberapa bentuk. Dan di sini kita coba mengirimkan pesan. Saya itu nak, kamu kuan, aku rekam nantinya kok. Adapun pengertian domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi server komputer agar lebih mudah diingat daripada menggunakan IP atau Internet Protocol Address. Agar website atau aplikasi online-nya dapat dengan mudah diakses oleh pengunjung, maka pemilik website tersebut harus menggunakan domain. Sedangkan pengertian hosting adalah layanan berbasis internet yang menyediakan sumber daya atau resource untuk disewakan sebagai tempat menyimpan data atau tempat menjalankan aplikasi atau website di tempat terpusat yang disebut dengan server, sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email, atau DNS. Di sini Hosting adalah merupakan brand image dari PT AFDH Global Indonesia yang berdiri pada tahun 2000 dengan fokus jasa layanan berbasis teknologi cloud hosting terpercaya dan handal Indonesia. Di sini kita bisa mencari nama domain. Adapun paket-paketnya yaitu VPS Beginner. Di sini VPS Beginner harganya 90.000 per bulan dan reseller hosting Indonesia 60.000 per bulan, cloud server terbaik 160.000 per bulan, dan yang terakhir dedicated server Indonesia yang harganya 2,75 juta per bulan. Adapun contoh Dracola.com, di sini dia menyediakan layanan registrasi domain dan web hosting dengan lokasi server Indonesia dan USA. Di sini dia memiliki menu. Di sini ada menu domain, web hosting, other service, Dracola demo, server. Di sini kita juga bisa periksa domainnya. Dan adapun paket domain. Yang ketiga yaitu keywords.com. Di sini keywords.com itu hosting Indonesia dengan pelayanan yang terbaik. Adapun paketnya yaitu di sini PHP1, Signature, HPCH, Startup. Di sini juga ada pelayanan yang lain. Dan ada komitmen keywords-nya. Di sini kita juga bisa mencari nama domain. Contoh domain. Yang pertama, .jp adalah domain berdasarkan kode negara internasional untuk Jepang. Yang kedua, .car untuk website terkait mobil dan bengkel dan aksesorisnya. Ketiga,
.tech atau teknologi untuk website terkait teknologi. Keempat, .online untuk website bisnis besar maupun startup, profil personal, dan blog. Yang kelima, .site untuk website personal atau bisnis online. Selanjutnya, .tech adalah domain yang bisa kamu gunakan untuk keperluan website dengan topik teknologi dan pendidikan di dalamnya. Selanjutnya, kalau .id merupakan jenis domain terbatas yang bisa menaikkan kredibilitas website Anda. .ca adalah domain berdasarkan kode negara internasional untuk Kanada. .fr adalah domain berdasarkan kode negara internasional untuk Prancis. .it adalah domain berdasarkan kode negara internasional untuk Italia. Yang pertama, kita buka website.co.id. Setelah terbuka, di sini kita memasukkan password dan username-nya, dan kita juga bisa menggunakan akun Google. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti ini, nama hosting dan nama domain. Dan di domain kita akan membuat subdomain dengan subdomain searchkelasb.com. Setelah kita buat, kita klik create. Nah, di sini sudah muncul nama-nama domain yang kita buat tadi. Setelah itu, kita copy nama domain yang dibuat, dan kita akan membuka nama domain yang telah kita copy itu kita buka di Google untuk mengecek. Selanjutnya, akun yang kita buat tadi telah berhasil dan sudah jadi.